Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena kita masih diberi nikmat kesehatan, bisa berkumpul di acara webinar program studi ilmu komunikasi pada pagi hari ini yang dengan tema teknologi komunikasi. Dan lebih khususnya lagi, lebih spesifik lagi, kita akan membahas bagaimanakah teknologi komunikasi di era 5.0 bersama dengan pemateri kita pada pagi hari ini yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke narasumber, mungkin saya akan bacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Kakak narasumber kali ya, bukan ibu narasumber. Kakak narasumber kita pada pagi hari ini ada Kak Uri Duyati, alumni S1 dari Universitas Negeri Medan, kemudian dengan bidang pendidikan, dengan bidang ilmu pendidikan kesejahteraan keluarga. Mungkin sudah luar biasa ini pendidikan keluarganya Kak Dwi. Kemudian narasumber juga alumni S2 dari Universitas Negeri Medan dari bidang ilmu pendidikan teknologi pendidikan ya, Kak Dwi. Lulus di tahun 2019, masih fresh graduate, alumni lulusan muda, masih fresh, jadi harus terus kita minta ilmu-ilmunya yang luar biasa pastinya. Ada beberapa tulisan yang sudah beliau tulis. Ada pengaruh penerapan pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe student team achievement division untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK Negeri 8. Kemudian ada juga pengalaman-pengalaman mengajar yang luar biasa. Beliau mengajar di banyak dari SD ya. SD ada, perguruan Trikarya, Kampung Lalang, Yayasan Pendidikan Dwi Utama. Kemudian beliau juga pernah mengajar di FT, Fakultas Teknik Unimed ya Kak ya? Iya Kak. Dan saat ini narasumber mengajar di SMA Negeri 1 Percut Situan, kemudian di Yayasan Perguruan Budi Utomo, sekolah Cina, wah bukan cuma sekolah Indonesia, sekolah Cina juga mengajar, luar biasa. Di Universitas Imelda Medan, kemudian di STAIP WISU Pematang Siantar. Beberapa kegiatan juga sudah diikuti narasumber kita di berbagai seminar, mungkin ada sebagai presenter, ada juga sebagai pemakalah, dan beberapa pengalaman menulis buku narasumber kita pada pagi hari ini ada di tahun 2019 pengetahuan dan teknik menari tari. Oh, bisa menari juga narasumbernya, luar biasa dalam bentuk e-modul. Kemudian seni rupa juga ada penulisan buku. Kemudian di tahun 2020 beliau menulis mengenai development of e-modul published by Lab Lambert Academic Publishing. Mungkin itu CV singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, mungkin ada yang mau weekend, mau yang kemana-mana, kita bisa sama-sama dengerin beberapa ilmu yang pastinya sangat bermanfaat untuk menyambut teknologi komunikasi di era 5.0. Oke, kepada Kak Dwi atau Kak Uri nih? Kak Dwi kali ya? Kak Dwi. Oke, kepada Kak Dwi, waktu dan tempat kami silahkan. Silahkan Kak Dwi. Iya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan nuhun banget. Saya rasanya bangga banget bisa kasih kesempatan sih untuk webinar di UIN itu sendiri. Oke, di sini kita tentang teknologi era positif 5.0. Yang kita tahu sebelum itu kita lihat dulu videonya. Videonya ada kan Kak? Bisa dilihat kan? Oke, sebentar ya. Host, mungkin bisa di-share host?
Iya, kan Karena ini kita masih belum bisa share. Kak kirim ke jadi WA kita langsung saya, biasanya share Oh videonya. iya, ya. ya Oke, oke. di WA. Hmm. Agak besar nih apanya. Filenya. Iya, 64 megabyte. Iya. Coba ya. Makanya dia agak susah dia apa. Email aja kalau nggak. Gimana? Email. Kalau nggak kakak langsung share bisa kak? Bisa ya, udah bisa Dari ya. Tadi belum bisa soalnya. yang Oke, kemana tuh sebentar. ke WA? Udah di download juga. Ini host disable participant screen sharing. Udah. Host Oh, belum belum bisa. coba Coba kak. dulu diapakan. Coba lagi kak. Oke. Oke. Saat Bentar ya. Yang ini ya? yang sesuai dengan tadi link yang dikirim ke kakak yang ada di apa di PowerPoint nanti kak. Oh ya, wait. Uh-uh. Di slide gimana?
Yang PPTX-nya ini tadi ya, Kak, ya? Iya, yang tadi bisa dijual kalau nggak salah itu ada 12. Yang ini ya? Ini enggak sih, Kak? Iya, yang tadi kan ada dibuka itu tadi kan. Iya, ya, tunggu ya. Ini ya, Kak? Oke, yang ini, Kak? Iya. Oke. Oh, yang ini ya? Ini ya, videonya ya? Ya, Oke, silakan, Kak. Kak, suara di laptop tolong dibesarkan, Kak. udah Kak. Oh, di laptop ya? Lebih dekat tuh, Bang. Kak Yusni ya. Supaya videonya Gimana? suara video. Dibesarin? Suara dibesarin. Oke. Sudah? Gimana, host? Sudah aman? Ini videonya emang ada suara atau gimana? Ada Ada? suaranya, Ada ada kok. Belum ada ya? belum keluar. Nggak ada deh suaranya, Kak. Belum keluar. Belum keluar ya? Oh, di sini kok udah ada ya? Belum kedengaran, Kak. Belum ada juga. Belum, Kak. Sudah? Udah, Kak. Udah. Sudah ya? Oke, kita mulai dari awal aja ya, biar agak afdol. Oke. Ini perkembangan teknologi ya, masyarakat. Oke. Karena kan kita di awalnya Iya. Mulai dari era 1.0. ya, Oke. Society 2.0.
recent examples. Digitalization. The digitalization of all elements of production is essential for a new era in industrialization. Everything is given a virtual likeness in the system world. The result is an Internet of Things.空からやってきたのは新たな配送サービス、ドローン宅配。荷物おはよう。朝ごはん何にしようかな。ほうれん草とリンゴでスムージーはいかがですか？いいね。牛乳がもうすぐなくなるので注文しますか？よろしく。例えば冷蔵庫に人工知能 AI が入ったら、話しかけるだけで今あるものでできるレシピを提案してくれたり、食材が足りなくなったら注文します。そろそろお出かけの時間です。夕方から雨の予報です。傘を忘れずに。ありがとう。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。人工知能を搭載し、音声でさまざまなコミュニケーションができる AI スピーカー。話しかけると音楽を再生したり、今日の天気を。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃんが行っているのはオンライン診察。毎日の体温や血圧をセンサーによって自動で測定し、体調に変化があれば診察を提案し。おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。気をつけてね。はい。例えば自動で田畑を耕してくれる無人トラクター。 GPS 衛星導きを使ってセンチメートル単位の精度で操作。家のパソコンから予約をしておくこともできます。田畑おはよおはようございます。う。はい、これ。ありがとう。この商店が導入しているのは会計クラウド。先ほど家の AI スピーカーから頼んだパンは危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？鉄道や路線バスが廃線となった過疎地などで大事な足となるのがこの無人走行バス。運転を控える高齢者の買い物や遠く離れた学校への通学が楽になる。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Oke. Ini saya sumpah. Iya, Ini kan luar terpaham kali ya. biasa. Nah, jadi kan dari video tadi sebenarnya sih kalau kita lihat kan, wah gila, aku aja juga jadi kayak excited sebenarnya kan. Jadi ini sebenarnya society 4.0 itu yang lebih kepada pengembangan hidup manusia. Jadi tidak kalau 4.0 ya kan lebih kepada semua informasi itu manusia yang sampai, tetapi yang melakukan itu adalah robot, jadi orang lain. Dia hanya menggunakan kontrolkan. Sedangkan kalau itu 5.0 itu sendiri, dia lebih kepada fokusnya dia lebih kepada human center, masyarakat, tapi lebih lebih yang nggak
historisnya ya. Kak. Ya, Oke, dan oke. ya di sini kan sebelum kita masuk ke masyarakat zero, kita harus tahu dulu kan antara 4.0 dan 5.0. Jadi pas di 4.0 itu kan bisa dikasih produk asal komunikasi, dan itu semua dalam itu dikumpul dirangkum satu, tapi di sini masyarakat sangat terbatas karena yang melakukan kita, tapi orang lain bagi aja kita, tapi juga dari perspektif. Nah di sini masyarakat Indonesia ya jadi bisa saling cari informasi macam dapat kita di sini dari antara orang lain. Kak Dwi agak terputus-putus suaranya ya. Halo Kak, Oh iya 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 udah. gitu. Oke oke Oke. oke. Jaringan kali ya Kak ya. Enggak, mungkin tadi karena agak jauh headsetnya, jadi dia mungkin Oh nggak iya, tahu. udah deket padahal tuh. Ini udah Kak. Aduh, Suara harus dipegangin headsetnya ya. ini udah tuh Kak. Oke, udah. Ya. Oke. Jadi 5.0 itu kan sendiri di sini ada Society 1.0, ada 2.0 dan lain sebagainya. Jadi di sini kalau 5.0 dia lebih kepada manusia itu untuk mencari sendiri informasi ya. Jadi kita ini bisa saling share, saling bisa membagi informasi antara satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih baru lagi, informasi yang lebih baru. Nah, kemudian di sini ada masyarakat pertanian, maksudnya dari yang tadinya kita tidak tahu, jadi tahu informasi. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, jadi internet ini atau teknologi ini lebih sangat mempermudah kita. Dalam arti kita ini bukan dibebani dengan teknologi, tidak hanya teknologi ini membantu kita untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau 5.0 ini lebih kepada bagi kehidupan masyarakat itu sendiri, tetapi kita bisa dipermudah atau dibantu dengan adanya kemajuan teknologi. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan itu kita semakin lebih pintar untuk cari atau menggali informasi apa sih yang mau kita dapetin, karena ruang lingkupnya itu tidak terbatas gitu. Dia banyak sih yang bisa kita dapetin di sini. Oke, next slide Kak. Next slide Kak. Current information society. Oke, nah di sini bisa kita tengok kan kita lihat juga perbedaan antara society 5.0 dengan 4.0. Nah kalau dari 4.0-nya itu sendiri kita kan seperti untuk mendapat informasi itu dari sistem itu sangat terbatas gitu. Kemudian kita tidak bisa menggali informasi. Kita ibaratnya kita cuma dapat satu informasi, itulah informasi yang kita dapat, informasi yang kita cari gitu. Jadi yang mengkontrol, yang memproduksinya itu adalah orang lain, dalam arti robot gitu kan. Nah, tetapi di sini handle-nya itu adalah manusia, kalau di 4.0, tetapi beda di 5.0. Jadi di sini semua data yang kita dapetin, semua informasi yang kita dapetin itu otomatis sendiri, seperti yang udah kita tengok video tadi ya kan. Jadi kalau misalnya mau apa-apa tinggal barcode aja, mau apa-apa kita tinggal ngomong, jadi itu serba otomatis, makanya itu ada data yang tertranskripsi sebagai artificial intelligence. Oke, next Kak. Oke. Oke, di sini ada juga sih masyarakat sebagai ekosistem pintar. Maksudnya tadi kita lihat technology and information partners ya. Jadi informasi, pengetahuan dan informasi yang kita bagi itu tidak terbatas. Jadi dalam satu lingkupan yang masih sangat tidak strategis gitu, tidak terbatas gitu ya kan. Kemudian di sini juga ada gambar yang selanjutnya dari masyarakat, perbedaan kendala sosial itu jadi terbatas, mereka mendapatkan informasi. Jadi ketika adanya 5.0, masalah-masalah sosial itu bisa diatasi dan kemudian masuk pada yang di bawahnya itu juga economic over information. Nah, di
cuma tahu informasi yang kita dapatkan itu dari satu sumber gitu kita bilang kan kalau di 4.0, tapi ketika kita sudah masuk era 5.0 banyak sih informasi yang kita bisa dapetin tadi saya bilang gitu ya, dari satu orang lain itu bisa saling share informasi apa sih yang lebih cocok untuk kita. Ketika kita udah dapat informasi itu, nah jadi sebenarnya informasi yang banyak itu dianalisa setelah informasi kita dulu. Kemudian terakhir sebenarnya di sini kegiatan yang kita lakukan di era 4.0 itu masih limit, tapi ketika kita masuk era 5.0 itu coba otomatis jadi sangat bagus kalau era itu sendiri kita next ya di sini ada industri 4.0 dia lebih kayak segala sesuatunya. Kalau dari industri dari sisi industri sebenarnya lebih efisien ya. Jadi kalau untuk pendidikan itu bagus, kan ada beberapa faktor kalau di Indonesia sendiri lebih ke sarana dan prasarana. Kemudian di sini ada beberapa perusahaan yang kita sepakati yang lebih adaptif. Tapi kalau di era 5.0 ini memang yang kan Jepang. Jadi mereka itu lebih kepada fungsinya berbasis kehidupan masyarakat dan berbasis teknologi yang mengedepankan 5 unsur, ada emosional, dan ada intelektual, ada sosial, ada spiritual, dan digital. Nah, jadi dari lahirnya revolusi 4.0 dia mulai mendegradasi peran manusia atas teknologi. Ya, Jepang memproduksi era revolusi 4.0 lebih mudah gitu. Tujuannya adalah main. Oke, next Kak. Oke. Biar kita bisa diskusi aja ya kan. Oke, nah ini interaksi inovasi dan well-being. Jadi kalau misalnya 5.0 dia lebih banyak inovasinya sih. Itu tadi lebih menciptakan tambahan dengan mengaplikasikan solusi baru pada masalah yang ada. Jadi masalah-masalah atau informasi yang kita dapetin dari beberapa orang kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi, saling berdiskusi hal apa aja sih permasalahan apa aja sih ada. Jadi kan kita saling mengerti, saling berdiskusi gitu kan mendapatkan solusi dari masalah baru itu tadi. Kemudian aspek dimensional. Nah di sini ya maksudnya beberapa negara sih ada sih pasti masalahnya, makanya adanya muncul teknologi 5.0 itu bisa dilihat permudah di kehidupan masyarakat. Karena tujuannya serba otomatis. Oke, problemnya Kak, next. Oke. Ini problem. Iya, problemnya. Kita lihat mulai dari Indonesia ya. Kalau dari diri sendiri itu pasti berat 71,5% ya sangat mempengaruhi ya. Berarti kita masih sangat tergantung dengan teknologi kalau bisa kita lihat dari account-nya. Kemudian kalau dilihat dari employer assistance-nya itu hanya 35,3%. Jadi beberapa bidang atau beberapa item di sini yang paling tinggi itu adalah sektoral. Jadi ini 96,0% kalau untuk di Indonesia sendiri ya. Jadi kalau bisa sih ya. Ya. Kita masuk ke kaca. Oke. Di sini kita bisa kalau Jepang kan memang dibilang negara maju, mereka sangat kurang dan mereka juga lambat, tapi mereka adalah negara maju. Makanya mereka merevolusi dari 4.0 ke 5.0 bantu baiki tatanan kehidupan masyarakat mereka dan membantu teknologi mereka. Makanya teknologi itu membantu melayani masyarakat di negara Jepang. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri yang kita tahu ya, kita termasuk bonus demografi, hubungan penduduk yang
biasanya di usia kerja, dapat ekonomi yang murah dan banyak kaulah muda. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri, apakah kita siap untuk masuk ke era 4.0? Ya, mau tidak mau kita harus masuk ke era 4.0. Oke Kak. Oke Kak, mungkin sampai di sini dulu. Singkat, padat, jelas. Jadi kalau seandainya ada problem atau ada yang samping, boleh kita saling diskusi, boleh kita saling sharing, boleh kita saling berbagi informasi, pengalaman, ngobrol, kakak abang sekalian. Ya Kak. Oke. Udah Kak. Oke, terima kasih sebelumnya buat kakak abang. Itu tadi materi singkat dari aku. Ya lebih kurang mohon maaf. Jadi kalau seandainya ada problem, kemudian ada kendala atau ada something yang bisa kita diskusikan, lebih baik jadi kan kita bisa saling. Oke. Baik. Terima kasih Kakak Dwi yang sudah menyampaikan materinya dengan singkat, padat ya. Walaupun beberapa slide, tapi kita udah bisa paham sebenarnya apa sih perubahan teknologi komunikasi dari 1.0 sampai ke 5.0 atau 5.0. Oke. Kepada seluruh peserta mungkin ada yang memiliki pertanyaan, boleh kita sama-sama diskusi di webinar pagi hari ini. Ya, mungkin ada pertanyaan. Di kolom chat juga bisa, nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Ini sepertinya udah paham semua ini Kak Dwi. Jadi nggak ada yang ini kebingungan. Kita cari-cari pertanyaan itu mau tanya apa, karena mungkin udah jelas semuanya, makanya udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, silakan peserta yang mau bertanya boleh. Banyak pun sebenarnya kan Kak, kalau kita bahas tentang 5.0, karena kan kalau kita Indonesia sendiri kan masih 5.0 semuanya. Iya. Yang mau bertanya boleh di forum, jangan di dalam hati ya, kakak-kakak, abang-abang, karena kami nggak bisa dengar kalau bertanyanya dalam hati. Saya Kak ingin tanya Kak. Oke. Oke Bang. Ya, silahkan. Dengan siapa? Saya Agung Prasetya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Saya ingin bertanya Kak. Jadi ini kan kita membahas industri 5.0. Nah, kira-kira menurut kakak Indonesia udah mampu nggak ke titik ini? Padahal 4.0 pun belum melihat signifikan yang baik untuk di Indonesia ini gitu Kak. Menurut kakak tuh gimana? Terima kasih Kak. Oke. Oh, kalau ini pertanyaannya memang dari hati ya. Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak Dwi. Gimana kira-kira? Iya, kalau jujur ya kita bilang bukannya kita, kalau dari aku sendiri ya, segi persepsi aku sendiri gitu kan, bukannya gimana sih sama Indonesia, tidak gitu kan, cuman kan kalau dilihat ya Indonesia ini kan dari beberapa provinsi kan, setiap satu provinsi kan pasti kan punya keterbelakangan, punya faktor ataupun kendala masing-masing. Memang benar, sebenarnya sih ada yang bilang sekitar tahun 2023 Indonesia ini sudah masuk pada abad yang sangat berkembang, bukan abad 21 lagi sih. Makanya siap tidak siap, mau tidak mau kita memang harus masuk di era 5.0. Nah kalau untuk 4.0-nya itu sendiri mungkin secara akumulasi gitu kan kita tengok, masih banyak sih orang-orang ataupun yang belum paham tentang
apa sih sebenarnya 4.0 itu sendiri gitu, gimana sih pemanfaatannya, kemudian gimana sih implikasinya, kemudian gimana sih pengaruhnya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika kita tahu teknologi itu seperti apa dan manfaatnya itu kayak gimana, apalagi kalau bisa kita bilang ya sekarang masa pandemi ini, khususnya pendidikan gitu kan, teknologi kan lebih kepada mengedepankan kan bagaimana mempermudah seseorang untuk belajar. Tetapi dalam arti di sini kita bukan menghilangkan peran guru, tidak. Tetapi teknologi ini lebih membantu bagaimana sih kita mempermudah untuk mendapatkan informasi, mendapatkan sesuatu hal yang kita mau, kemudian kita untuk belajar. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu udah masuk di era 4.0 itu sendiri gitu. Walaupun mereka tidak paham pasti atau tidak tahu pasti gimana sih 4.0 itu. Connecting mungkin ini. Ya, kita butuh mereka gitu. Jadi ketika tanpa kita sadari, tanpa kita pungkiri gitu kan, semakin lama kan zaman kan juga semakin berkembang kan, termasuk Indonesia kan tidak seperti ini aja gitu. Jadi pastilah Indonesia bakal siap untuk era 5.0, mungkin tidak secara menyeluruh termasuk di bagian daerah 3T. Itu sih kalau menurut saya Bang. Siap tidak siap Indonesia pasti harus siap gitu. Karena kan Indonesia ini banyak sih kaula mudanya, banyak sih yang anak milenialnya, tentu kan pasti mereka lebih bisa berinovasi, lebih bisa berkreasi, lebih bisa berkreatif gitu untuk membangun apa sih yang mereka inginkan untuk kemajuan Indonesia, terutama di era digital ini. Gitu sih Abang. Oke Kakak. Terima kasih Kak Uri untuk pertanyaan tadi, jawaban dari Kakak. Nah, Iya. sekarang ini apa yang harus kita lakukan Kak gitu? Apa yang apalagi di masa pandemi ini, kita mau naikkan sampai 5.0, tapi nggak tahu nih mau gimana. Oke, halo. Sorry. Ada telepon, jadi dia tiba-tiba terhenti apanya. Apa datanya? Iya, datanya terhenti. Oke, baik. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu. Tadi Abang. ada Kak dari si Abang. Ada tuh tadi dari si Abang. Dari siapa tadi? Maaf, boleh diulangi sekali lagi karena tadi kita Agung ada lewat pelan. Iya. Oke, gimana tadi? Sebagai masyarakat milenial ini Kak, apa yang mau kami lakukan? Iya. Di milenial industri 5.0 ini bisa berjalan dengan lancar gitu, walaupun ya dengan kondisi seperti ini gitu Kak. Ya. Oke, terima kasih Abang sebelumnya. Jadi kan berhubung juga aku orang teknologi, tetapi dia basicnya education gitu kan. Jadi kita lah gitu kan sebagai kaula muda, masyarakat milenial, gimana sih cara kita untuk mengembangkan gitu kan supaya kita ini siap untuk masuk di era 5.0 gitu ya kan, dengan kondisinya seperti sekarang ini gitu. Ya, kita tahu kan Indonesia ini tuh gimana gitu kan. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu ya satu, kita sih mencoba gitu kan, kita ngajak masyarakat gitu dulu. Kalau dari pribadi saya gitu ya, kita lebih kepada komunikasi verbal non verbal dulu sama masyarakat, kita ajak dulu, kita perkenalkan dulu sama mereka. Oh, ini loh teknologi yang sekarang ini. Oh, ini loh teknologi yang akan datang. Jadi kita perkenalkan dulu kepada mereka teknologi apa yang kedepannya itu akan berjalan ataupun yang akan kita hadapi gitu. Kemudian
ketika kita memberikan input kepada mereka, kita memberikan pengetahuan kepada mereka, kita ajarin dulu gimana sih pemakaiannya ini seperti apa, prosedurnya ini seperti apa. Jadi mereka harus basicnya mereka harus tahu dulu, mereka harus paham dulu teknologi yang seperti apa yang akan mereka hadapi nantinya gitu. Karena tanpa kita pungkiri gitu kan nggak mungkin ujuk-ujuknya mereka udah ini tapi mereka nggak paham gitu kan tentang apa sih teknologi itu. Jadi kalau dari aku sendiri orang muda gitu kan, ngajak mereka dulu lah, memperkenalkan mereka dulu lah gitu kan. Ini loh teknologi yang akan kita kembangkan, ini loh teknologi yang akan kita hadapi, ini loh teknologi yang akan kita masuki era seperti ini, era seperti itu gitu sih Bang. Jadi awal statementnya itu kita perkenalkan dulu kepada mereka itu teknologi. Kemudian kita ajak mereka untuk lebih berinovasi, untuk lebih berkreatif, untuk lebih mengembangkan ide-ide mereka, gitu kan. Kemudian ide mereka itu setelah kita kembangkan, nah kita baru bangun sama teknologi gitu. Yang pertama sih tetaplah kita rangkul, kita ajak mereka kita kenalkan. Itu aja sih Bang kalau secara simpel dari aku gitu. Karena kan Indonesia sih kita bilang ya kita butuh perkenalan dulu sih sama mereka karena belum tentu sih semuanya paham tentang teknologi itu seperti apa gitu. Ketika kita udah memperkenalkan sama mereka, nah barulah mereka akan pelan demi pelan kita ajari, kita bangun, kemudian kita ajak bertukar pikiran. Jadi ide-ide mereka yang ada itu kita kembangkan. Nah, itu buat suatu produk baru. Itu sih Bang. Terima kasih Kak Dwi atas jawabannya. Iya Kak, Abang. Berarti sebagai milenial kita harus lebih banyak memberikan sosialisasi ya Kak. Iya, kita kontribusinya aja sih lebih besar gitu kan Bang, karena kita ajak dulu deh orang-orang gitu kan, karena kan belum tentu sih semua orang awam itu mah paham gitu kan. Jadi ya kita lah lebih kerja keras untuk berkontribusi bersama mereka gitu, untuk memperkenalkan ini loh teknologi yang akan datang, itu loh yang akan kita hadapi eranya gitu sih. Oke Kak, makasih banyak Kak. Semoga Iya. dikembalikan Kak ke Yusnia. Mic-nya Kak, tolong hidupkan Kak. Udah Bang. Yus. Oh iya, oke. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari kakak dan abang yang berhadir pada pagi hari ini. Silahkan, kalau misalnya tidak ini bisa dari kolom chat di bawah, nanti bisa saya sampaikan kepada narasumber, mungkin ada yang malu-malu ya sama Kak Dwi untuk menyampaikan pertanyaannya, atau mungkin ada yang gimana-gimana, boleh dari kolom chat, nanti kita bacakan, kita sampaikan pertanyaannya kepada narasumber pada pagi hari ini. Oke, ini banyak juga, mungkin ada beberapa anak-anak mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara. Mungkin ada pertanyaan. Ayo di iniin apa nih namanya, bicaranya luar biasa. Jadi harus banyak-banyak digali nih teknologinya. Untuk yang anak-anak milenial khususnya mungkin. Ada Amiro, ada Dewi Lestari, mungkin ada pertanyaan. Silva Zahra. Oke, Trisha, Dwi, oh Dwi juga ya. Mungkin nama-namanya agak mirip-mirip juga dengan narasumber, mana tahu ada pertanyaan. Oke, ini kayaknya masih malu-malu nih Kak Dwi. Atau mungkin udah paham semua kali ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita sudahi mungkin, kalau sudah paham semua, kita bisa apa? Gitu ya Kak Dwi ya.
Mungkin Iya, see you guys. oke, ada nih pertanyaan. Mungkin agak malu-malu juga abangnya ini, jadi ada pertanyaan dari kolom chat. Mungkin akan saya sampaikan kepada kakak narasumber kita pada pagi hari ini. Izin bertanya Kak, kesalahan apa aja yang sering terjadi dalam pemanfaatan era teknologi digital? Mungkin lebih cocoknya kira-kira dalam pemanfaatan teknologi itu kira-kira mungkin lebih ke kekurangannya kali ya daripada kesalahannya gitu. Kalau pertanyaan ini sih mungkin memang kesalahannya atau mungkin kalau dari saya sih mungkin kekurangannya kali ya pemanfaatannya atau mungkin ini kali ya apa salah dimanfaatkan, harusnya mungkin dia untuk apa tapi kita gunakannya untuk apa gitu. Oke, mungkin ini bisa dijelaskan oleh Kak Dwi. Silahkan Kak Dwi. Oke, kalau misalnya kesalahan sih tadi ya banyak gitu. Ada beberapa gitu ya kan Kak. Tetapi pada dasarnya intinya itu tadi kesalahan itu kan terjadi karena ada beberapa faktor kan. Salah satunya tadi komunikasi kan. Jadi ayolah kita orang muda gitu kan, generasi milenial. Kalau kita harus siap di era sekarang ini, kita ajak dulu deh masyarakat awal itu yang belum paham. Kita bangun dulu deh mereka dengan cara perkenalkan dulu deh teknologi yang akan mereka hadapi seperti apa gitu supaya ketika mereka masuk ke era itu ataupun ke teknologi yang akan mereka hadapi itu nggak salah persepsi, nggak salah penggunaan gitu. Karena kan ini tadi ya banyak contohnya kayak Google atau YouTube ya, itu kan sebenarnya ya banyak sih yang kita gali, tapi ada beberapa ibaratnya kita bilang orang yang mungkin menyalahgunakan lah gitu tadi yang tadi seperti kakak bilang ya digunakan A tapi mereka gunakan C. Itu tadi kesalahan awal itu pasti kan ada faktor penyebabnya, salah satunya komunikasi. Jadi untuk menghindari hal tersebut pasti kita bangun dulu komunikasi kita terhadap masyarakat dengan cara kita mengenalkan dulu sih teknologi yang akan mereka pakai itu buat apa dan bagaimana dan gimana sih pengaruhnya ke mereka itu aja. Oke. Gimana ini Abang, pertanyaan dari Bang apa tadi ya? Bang Ahmad Afandi. Kira-kira sudah terjawab atau belum ini Bang? Bang Afandi? Audionya masih di ini ya, voice-nya. Atau mungkin kita lanjut aja ya. Ada juga pertanyaan ini Kak dari Mandasari. Pertanyaannya di era situasi saat ini kan semua kita sangat bergantung pada teknologi, terutama media sosial. Nah, tentu lambat laun kita akan kebergantungan secara terus-menerus. Jadi menurut Kakak, apakah ke depannya kita semua akan tetap bergantung dengan teknologi, terutama media sosial? Terima kasih Kak. Kira-kira bagaimana? Kak Dwi mungkin bisa dijelaskan. Iya, kalau dibilang sangat tergantung sih pasti ya, apalagi dengan kondisi pandemi yang sekarang ini ya, semua serba instan, semua serba sosial gitu kan, semua serba pakai teknologi, pakai internet gitu. Kalau dibilang sangat berpengaruh sih pasti, kedepannya kita sangat bergantung sih pasti, karena itu tadi dengan adanya kemajuan zaman semakin berkembang gitu, kemudian teknologi juga semakin berkembang, tentu masyarakat kita itu semakin lama akan lambat laun bisa lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi sendiri. Jadi secara tidak langsung dan tidak juga dipungkiri ya kita juga sangat bergantung sih dengan adanya teknologi gitu. Ya contohnya simpelnya handphone gitu kan. Kalau handphone rasanya lebih bagus kita ketinggalan uang jajan gitu ya dibandingkan kita ketinggalan handphone ya. Karena kan bagi kita ada beberapa segmen ya persepsi, oh handphone itu segalanya lebih bagus aku ketinggalan uang jajan gitu. Ya sama dengan teknologi ini tadi. Jadi dengan berkembangnya zaman dan lambat laun kita sebagai masyarakat juga nggak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya teknologi itu sangat karena bisa memudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Iya. Oke, aduh, pokoknya kalau sekarang memang begitu ya Kak ya.
Lebih baik Iya, nggak bawa dompet daripada nggak bawa handphone. bener Kak, bener banget. Apalagi kayak Tapi kita kan tergantung anak-anak juga, muda juga. tergantung handphonenya Kak. Kalau yang Nokia tuh kayaknya ditinggal-tinggalin aja dia. Nggak dibawa pun nggak Kalau mereka apa-apa. iya bener. Tapi kayaknya nggak dipungkiri deh Kak ya, hampir rata sih semua pakai gadget deh. Udah nggak ada lagi ya. Mungkin hanya beberapa paling ya anak-anak muda yang pakai handphone yang gitu-gitu ya. Karena kan anak SD aja mereka mah udah pada jangan kan SD. Anak TK aja mereka mah udah paham loh gimana cara gunakan gadget dan bahkan malah ada beberapa sekolah yang mereka kalau belajar pakai gadget gitu. Iya, iya, iya benar. Mereka masih di dalam kandungan pun udah pakai gadget ya kan? Mamanya Nah, selfie, bener, foto, bener banget Kak. YouTube gitu. Jadi mereka udah mulai terbiasa sebelum lahir ke dunia pun udah biasa. Oke, baik. Diperkenalkan Nggak akan habis kalau kita bicara tentang gadget. Oke, mungkin oh, ada dari abang kakak lain pesertanya yang mungkin masih ada pertanyaan. Boleh, kita masih ada waktu. Tinggal sedikit lagi. Silahkan Kak, Bang. Untuk pertanyaannya. Boleh dari kolom chat juga boleh yang mungkin masih malu-malu untuk menyampaikan apa ya, keluh kesah hari ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Dwi. Ada lagi? Masih belum apa ini? Oke, silahkan. Mungkin ada yang mau kasih apa ini? Kak Nurbaina Hasibuan. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi, Kak, mungkin Agil Kak. Agil. Oke. Gimana Gil? Tadi kan Agung kan nanya tentang apakah Indonesia udah siap untuk mencapai itu. Jadi kalau misalnya persiapannya untuk Indonesia sendiri itu apa Kak untuk menuju ke sana itu gitu? Siapkan Indonesia untuk menuju teknologi 5.0. Nah, kira-kira gimana ini Kak Dwi? ya. Karena Kak di saat ini tuh banyak masih orang yang belum paham tentang teknologi yang terbaru. Sekarang kan teknologi kan makin berkembang gitu kan. Jadi banyak gitu yang belum memahami gitu. Nah itu tadi, langsung aku jawab atau gimana? Boleh Kak, langsung dijawab aja. Ini di mute nih, oh ya. Kak, voice-nya di mute. Oke, udah Kak? Oke. Oke, jadi yang kita tahu benar ya Bang ya, teknologi itu kan semakin lama semakin berkembang, kemudian banyak juga ragamnya, banyak juga macamnya gitu kan. Persiapan Indonesia sendiri sebenarnya simpel aja sih gitu kan. Kita perbaikilah dulu sarana dan prasarana yang mendukung gitu. Seandainya lah kalau teknologi itu semakin maju, tetapi sarana dan prasaranya tidak mendukung, mah sama aja buat apa gitu kita bilang kan. Jadi balik lagi ke dasarnya gitu kan. Ketika kita Indonesia gitu kalau mau siap untuk masuk ke era society 5.0, kita harus memperbaiki dulu, kita harus flashback dulu. Kita lihat dulu selama era 4.0 ini apa aja sih yang kurang gitu, apa aja sih kendala-kendalanya, apa aja sih yang harus kita perbaiki gitu kan, kita renov gitu kan. Nah, ketika kita tahu apa yang mau diperbaiki, salah satunya contoh banyak miskomunikasi itu saya bilang tadi kan, banyak loh masyarakat yang belum paham teknologi itu seperti apa, masih ada kita bilang beberapa yang buta teknologi gitu kan. Contohnya aja masyarakat yang tinggal di daerah 3T kita bilang.
mereka kenal teknologi gitu, tetapi mereka tidak tahu gimana sih memanfaatkan teknologi itu sendiri gitu. Jadi awalnya itu kita dulu perkenalkan kepada mereka teknologi itu seperti apa, kemudian bagaimana sih perkembangannya, kemudian sih apa sih manfaatnya buat mereka gitu. Setelah kita bangun komunikasi sama mereka, kita perkenalkan teknologi itu seperti apa gitu kan. Kemudian kita kasih tahu gimana sih cara penggunaannya gitu kan. Jadi mereka juga nggak tertinggal gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perbaikilah sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi buat apa semakin perkembangan teknologi zaman tapi sarana dan prasarana yang tidak mendukung sama aja, karena tidak ditutup pungkiri gitu, tidak dipungkiri lagi bahwasannya sarana dan prasarana itu sangat tunjang. Jadi sebenarnya Indonesia ini yang masih sangat kurang itu adalah sarana dan prasarananya aja sih Bang. Kalau untuk soal IT, intelijensi, knowledge-nya, kemudian sikapnya atau kreatifnya Indonesia sangat kreatif, saya akui, sangat berinovatif sih. Cuman hanya saja sarana dan sarananya itu masih kurang mendukung sih untuk perkembangan dan kemajuan ini tadi gitu. Itu aja sih. Iya. Kayak gimana, Agil? Oh, hilang yang bertanya. Oke, gimana Gil? Sudah jelas. Makasih ya Kak Dewi. Sudah jelas? Sudah Kak. Iya Bang, Dwi Bang, Dwi bukan Dewi aku. Kalau di Medan dia Dewi. Gak ada Dwi. Gitu. Oh iya. Dia sama kayak Sri, mungkin di Medan dia lebih ke Seri. Gak Sri lagi. Oh iya. Medan vocab E-nya selalu kental ya Kak ya. Hanya orang yang punya, itu dia. Oke. Mungkin ada dari yang lain, tadi ada yang nanya ya, cuman agak keputus-putus suaranya. Siapa ya tadi yang mau nanya? Ayo, yang mau ada pertanyaan lain silahkan. Bisa di sini, bisa di forum chat juga. Kita masih ada waktu kira-kira 10 menit lagi untuk sesi diskusi. Yang masih ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau memang sudah tidak ada, mungkin sudah sangat jelas ya Kak Dwi, bagaimana perkembangannya dan bagaimanakah sebenarnya gambaran daripada teknologi dari 5.0 yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Oke, untuk penutup mungkin ada close statement ya dari Kak Dwi. Boleh Kak statement close-nya? Iya ya, jadi menurut saya sih tentang Society 5.0 ini sebenarnya boleh pakai ininya Kak? Speaker apa boleh, namanya? udah. Nah, gitu. Oke. Jadi closing-nya di sini sih sebenarnya semakin berkembangnya zaman gitu kan, semakin teknologi juga semakin berkembang. Jadi di sini bukan berarti peran kita ini terganti dengan adanya teknologi gitu kan, dan kita juga dibutakan dengan teknologi, tidak gitu kan. Teknologi yang semakin berkembang ini justru lebih mempermudah kita dalam melakukan sesuatu hal, termasuk ketika kita mendapatkan informasi, termasuk maksudnya di era 5.0 ini. Jadi dia di era 5.0 ini dia lebih mengedepankan bagaimana sih kehidupan atau tatanan masyarakat itu, tetapi berbasis teknologi. Jadi teknologi itu mempermudah semuanya gitu. Dengan adanya teknologi, tatanan kehidupan masyarakat itu lebih teratur sih kalau untuk di era 5.0-nya itu sendiri. Nah, simpelnya sih kita sebagai kaula muda gitu kan, kalaulah kita mau berkreatif, berinovasi dengan adanya kemajuan zaman ini, ayolah sama-sama gitu kan, kita ajak orang-orang, kita support orang-orang, kita perkenalkanlah dulu kepada mereka, ini loh teknologi yang akan berkembang. Karena teknologi itu nggak hanya di bidang apapun gitu kan, termasuk pendidikan gitu kan, lebih utama gitu kan. Dia lebih condong, lebih sangat mempengaruhinya gitu. Karena semua apa-apa, semua informasi itu kita bisa dapatkan secara instan, di mana aja, kapan aja, dari mana dan kapanpun itu sebenarnya kita bisa dapetin gitu, tadilah dengan adanya teknologi. Jadi teknologi itu tidak dalam arti kemajuannya itu tidak menjadikan kita tuh
lupa akan yang kita dulu-dulunya, tidak hanya saja itu mempermudah kita melakukan suatu hal dan mendapatkan informasinya. Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Dwi yang sudah share ilmunya tentang teknologi pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita closing, kita ada sesi foto bersama ya, Kak Dwi sama berserta dengan seluruh peserta. Karena memang zaman now itu mungkin nggak afdol tanpa ada foto-foto. Jadi bisa kita ambil sesi foto bersama. Mungkin kepada seluruh peserta bisa dibuka ininya videonya biar kita bisa sama-sama foto. Nah, baru kelihatan cantik-cantiknya ya. Oke, yang lain boleh dibuka supaya kita bisa ambil sesi fotonya. Iya, agak dirapikan dulu jilbabnya. Biasa perempuan ya, Kak. Iya. Cuman abang ini nggak mau buka dia. Mungkin karena paling ganteng sendiri. Abang Afandi ya. Iya. Oh, sama Bang Agung ada juga temennya. Ada Kak Laula Umayyah, mungkin bisa dibuka sebentar Kak, kita ambil sesi foto bersama. Kak Nurbainah dan Kak Fresha. Ini nampaknya masih stay home semua, alhamdulillah. Masih sama-sama menjaga. Oke. Masih ada beberapa yang belum dibuka ini layar kacanya. Oke, baik. Masih proses ya? Iya. Oke. Kak Maulidia bisa dibuka Kak? Kak Uswatun Hasanah, Kak Frisha. Oke, untuk session foto bersama, kita ada 2 sesi ya, Kak. Oh, foto bersamanya juga ada sesi. Yang pertama kita foto bersama dengan gaya mungkin ilmu komunikasi, karena webinar ini dipersembahkan oleh program studi ilmu komunikasi. Mungkin bisa, wait, ada yang baru masuk juga sih, walaupun udah selesai nggak apa-apa, it's okay. Bisa, okay. Bisa gini ya, ini salam komunikasi gini dia, Kak. Oke, gini ya, Kak. Oke. Oke, yuk kita foto bersama salam komunikasi. Ada yang masih belum kelihatan ini. Kak Frisha, mungkin bisa agak diturunkan sedikit tangannya biar kelihatan. Oke, Kak Laula, masih belum kelihatan tangannya. Salam komunikasi. Oke. Oke, host. Ya. Host sudah siap? Siap, Kak. Siap. Oke, boleh dihitung ya biar kami agak senyum sedikit. 1, 2, 3. Ya. Nggak ada suaranya, belum terasa ya. Nggak terasa, Kak. Iya. Bentar. Bentar. Pastikan semua gigi kami terekam. Jangan sempat ada yang nggak terekam. Oke, lagi ya. Host. Mungkin enggak. Ya, ini produsernya ini, sutradaranya. Oke, gimana? Sudah bisa? Oke. Oke. Yuk. Salam komunikasi. 1, 2, 3, senyum. Sudah. Oke. Masih kurang ya? Aduh, belum terasa juga. Oke, baik. Yang sesi foto terakhir kita mungkin bebas ya, tapi jangan ada yang jungkir balik juga. Ya elah, segitunya. Iya, segitunya. Takutnya nanti ada yang tidur-tiduran gitu, Kak. Soalnya kita sekarang ini nggak tahu gimana-gimana ini. Ada yang sambil-sambilan. Oke, ini abang hostnya
sudah bisa ya. Yang terakhir ini Ya. bebas ya Bang ya. Ya, bebas, Kak. Oke, boleh silakan dihitung ya. Nggak ada Satu. bumerangnya ya. Satu, Oke. 2, 3, senyum. Oke, sudah. Sudah ya, ya sudahlah kalau ya sudah. Oke baik, Boleh dibagi, terima Kak. kasih untuk Sama-sama. narasumber pada pagi hari ini. Semoga lain waktu masih ada kesempatan untuk sama-sama ketemu di forum. Amin. Makasih banget. Amin. Oke, terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita kelak. Syukron ala ihtimamikum. Akhirul kalam summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak. Oke, Kak. Boleh di live ya, Kak? Oke, thank you so much. Oke, thank you. Untuk kawan-kawan semua, jangan lupa untuk mengikuti pelatihannya selanjutnya. Nah, di jam 10 sampai jam 12.